dalam rangka penelusuran lebih dalam mengenai perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Siak. Tim kami berkesempatan untuk mengunjungi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Setibanya di sana, kami disambut langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata, Haji Tekad Perbatas Setiadewa. Resti MT yang dengan ramah menyambut kedatangan kami dan siap berbagi informasi terkait program-program dan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Siak. Wisata Indonesia tentunya ini kami sangat apresiasi sekali berkaitan dengan forum komunikasi rakyat Indonesia yang ikut alhamdulillah yang ikut mempromosikan Indonesia. Ini kami sangat dukung sekali Pak Timbul, karena memang kami melihat pariwisata ini Pak Timbul tidak bisa berdiri sendiri. Pariwisata ini harus dukung seluruh stakeholder seluruh elemen masyarakat, baik dari kawan-kawan dari media, kawan dari forum-forum komunitas, termasuk juga OPD terkait, termasuk juga media online, media cetak dan lainnya. Memang harus sama-sama bergerak kalau ingin suatu pariwisata itu maju. Nah, berkaitan dengan potensi pariwisata Siak, Pak Timbul, ini cukup besar sekali. Jadi kita emang kalau kita lihat secara makro ada 3 potensi besar yang bisa dikembangkan di pariwisata Siak ini, yaitu pertama adanya potensi pariwisata di bidang sejarah, terus potensi pariwisata di bidang budaya, terus potensi pariwisata juga di bidang lingkungan alam, dan terakhir juga kita ada beberapa potensi budaya berkaitan dengan destinasi buatan, gitu kan. Kalau daya tarik utama wisata di Siak ini, kita sama-sama mengetahui bahwasanya Siak ini merupakan kota kerajaan, ex kerajaan Siak Timur dulunya. Nah, kalau bicara kerajaan itu ini wisata sejarah, Pak. Jadi ada beberapa gedung, beberapa destinasi ini adalah merupakan cagar budaya, dan juga kita potensialnya Pak Timur masuk kota pusaka Indonesia. Seperti ini kita punya Istana Siak, kita punya Balai Kerapatan, kita juga punya Masjid Sultan Sagudin Sultan, juga kita punya Tangsi Belanda, kita punya Rumah Datuk Pesisir, kita punya Gedung Lendrak dan Pentoler ex Belanda dulu. Terus juga kita punya kelenteng, Pak, kelenteng tertua. Ini ada berapa destinasi yang ini merupakan destinasi sejarah, Pak. Gitu. Jadi ada wisata sejarah, ada juga wisata budaya. Wisata budaya contohnya kita juga kena Siak ini, kalau kita sepakat hashtag kita adalah Siak Dituli Malay. Siak Dituli Malay itu adalah Melayu sebenarnya adalah di Siak. Nah, ini berkaitan dengan budaya. Jadi kita juga punya beberapa budaya dan tradisional yang ada di Siak ini, seperti ada tari zapin, ada silat gitu. Dan ada permainan rakyat juga seperti gasing. Nah, ini merupakan wisata budaya, Pak. Dan juga kita memiliki wisata alam. Wisata alam kita punya Danau Zamrud. Tapi Danau Zamrud, Pak, ini memang di bawah karena dia masuk ke dalam Taman Nasional Indonesia. Jadi kita memang dari pemerintah Siak belum bisa terlalu jauh, Pak. Ini kami ke depan akan koordinasi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana nih Taman Zamrud ini yang cukup besar potensinya, wisata alam ini bisa kita kembangkan ke depan. Juga kita punya Sungai Siak, Pak. Kita punya Sungai Siak, ya mungkin kita sepakat Sungai Siak ini sangat punya potensi besar sekali untuk kita kembangkan menjadi suatu destinasi wisata. Contoh kita bisa bikin dragon boat, pacu sampan, terus kita bisa bikin lomba mancing, kita bisa bikin juga ada lomba sampan hias di malam hari. Nah, ini merupakan wisata alam. Dan kita juga punya wisata buatan. Wisata buatan seperti kita bersama sekarang, kita punya ada jembatan Siak yang dilengkapi dengan lift jembatan. Kebetulan lift jembatan yang kita miliki adalah sudah dapat muri, Pak. Dapat muri karena memang lift jembatan kita ini posisinya di luar. Tidak biasanya kalau lift jembatan berada indoor di dalam. Ini di luar. Terus dengan kemiringan, dia nanti berjalan dengan kemiringan, Pak. Ada kemiringan. Sehingga ini kita bilang berapa waktu lalu kita dapat muri. Kita juga punya skywalk, Pak. Punya skywalk, mungkin salah satunya mungkin di Riau khususnya. Ini skywalk
yang dilengkapi dengan ada jembatan kaca Pak. Ya, ini mengiringi sepanjang Sungai Siak. Nah, ini juga kita memanfaatkan tadi potensi alam Sungai Siak tadi. Kita juga punya bandar tepian Sungai Jantan Pak. Nah ini bandar tepian Sungai Jantan ini space yang dibuat dia semacam plaza dan dikasih turap. Nah ini memang bisa kita nikmati lah kalau kita jalan kaki, jogging, ini bisa kita nikmati sepanjang di Sungai Siak yang ada di Kota Siak. Jadi ada beberapa wisata buatan juga yang kita miliki, kita punya potensi di Kota Siak ini Pak. Di pariwisata Siak. Alhamdulillah pemerintah Pak cukup mendukung Pak Bupati kita. Ini merupakan prioritas utama Pak. Kalau wisata ini merupakan prioritas potensi ke depan untuk Siak Pak. Nah, sebagai saya jelaskan tadi ada berapa potensi yang bisa kita kembangkan. Nah tadi itu kalau bicara dukungan tadi ya tentu kita di sini Pak melalui program-program, contoh kita melakukan event-event ya, event-event ada berapa event yang kita miliki Pak besar-besar itu ada Tour de Siak internasional, ada festival Sungai Siak, nah itu juga internasional. Terus ada Siak Permada, Siak Permada ini alhamdulillah sudah masuk dalam kalender event nasional. Terus ada festival Srilik Boat Race, Dragon Boat tadi, Batu Sampan. Terus juga kita punya festival gasing. Nah, ini ada beberapa event besar yang sifatnya nasional internasional Pak. Nah, ini salah satu juga dukungan pemerintah untuk mengembangkan wisata. Di samping juga kita ikut ada beberapa pameran besar yang berkaitan dengan promosi wisata kita ikuti. Terus kita juga punya akun media sosial sendiri. Dinas Pariwisata ini punya akun media sosial sendiri sehingga kita bisa mengekspor seluruh potensi pariwisata kita di akun media sosial kita, yaitu bisa kita bersama namanya Pesona Siak. Nanti klik Pesona Siak itu akun Dinas Pariwisata kita, bisa kita lihat semua informasi berkaitan dengan potensi pariwisata Siak yang ada. Dan selanjutnya juga kita melakukan ada expo Pak. Kita sendiri ini sudah insya Allah ini tahun kedua kita punya Siak Expo namanya Pak. Siak Expo ini kita laksanakan di Kota Batam. Kenapa di Kota Batam? Karena kita mengetahui Batam adalah pintu gerbang orang masuk dari Malaysia, Singapura ke Indonesia Pak. Nah, kita ini fokus kita ke wisata mancanegara. Sehingga kita nanti mengekspor seluruh potensi yang ada Siak di Kota Batam. Kita bersama dengan Dinas Pariwisata Batam sehingga nanti bagaimana kita bisa mempromosikan potensi yang ada di Siak ini, baik investasi maupun pariwisatanya. Kita berharap yang sampaikan Pak Timbul tadi anak-anaknya Pak, ini kebetulan kita pemerintah ini di bidang pendidikan ini ada program P5 Pak. Program P5 ini saya lihat SMP, SMA khususnya dari Riau lah ya, dari Riau mungkin di luar Riau juga bisa. Ini mereka banyak sekali Pak datang ke Siak ini menjadi tujuan utama Pak. Karena memang di program P5 anak sekolah tadi ini kan udah diwajibkan nih, ada edukasi berkaitan dengan sejarah. Nah kembali lagi potensi wisata kita ini wisata sejarah. Ini kita selalu mengarahkan ke Istana Siak, terus ke Balai Kerapatan tadi. Nah saya berharap memang silakan, mari kita sama-sama, mari datang ke Kota Siak, mari kita berwisata Kota Siak. Kami cukup berterima kasih ya, berterima kasih jika seluruh anak-anak yang sangat timbul tadi mau menimba ilmu, mau mencari wawasan berkaitan wisata sejarah. Kami sangat care sekali dan kami juga apresiasi sekali. Itu bagaimana kita bersama. Kalau kita lihat di istana merupakan kawasan inti kota pusaka, ini kan sudah ada penataan di depan kota istana Pak. Di penataan di depan istana itu kan sudah ada seperti alun-alun lah. Nah ini kan memang saya setuju dengan Pak Timbul tadi, ini harus kita duduk betul nih. Bukan pedagang, cenderungnya kita bicara UMKM ya, pengembangan UMKM dan pengrajin perang kita, terutama bagaimana menjualkan souvenir atau oleh-oleh yang ada di Siak itu. Nah, memang ini sudah menjadi Pak Bupati Pak. Jadi Pak Bupati sudah ada skenario-nya, sudah ada wacana programnya. Kita sudah menyediakan sebenarnya Pak, untuk relokasi pedagang UMKM yang ada di sana itu. Tepatnya di sebelah istana. Sebelah istana itu ada ruas, ada lahan kita. Nah di situ nanti akan direlokasikan seluruh pedagang tadi, pedagang UMKM yang berkaitan oleh-oleh atau cenderamata, kita pindah ke sana Pak. Nah ini memang sedang on progress. Jadi memang nanti seluruh wisatawan kita, pengunjung kita itu datangnya nanti kita ke depan ini
ada terminal pariwisata yang dibuat oleh program pemerintahnya Pak Bati ini. Nanti dari terminal wisata baru dia diangkut melalui angkutan wisata kita ke Balai Kerapatan. Jadi Balai Kerapatan itu masih kawasan di sana juga. Dari Balai Kerapatan itu nanti baru kita berjalan kaki. Ya, dari Balai Kerapatan terus ke Masjid Samsudin. Nah, ini nanti melewati tadi lokasi atau tempat oleh-oleh tadi. Tempat oleh-oleh atau UMKM kita yang Kota Siak nih Pak. Nah, nanti insya Allah ke depan itu akan kita Melanjutkan perjalanan tim menuju tempat sejarah yang disebut Benteng Belanda, dan tim langsung disambut pemandu dan diajak keliling untuk menelusuri sejarah peninggalan Belanda. Sambil jalan ya. Fungsi Belanda itu artinya tension. Tension itu adalah suatu kantor yang dulu dihuni oleh seorang residen. Ya. Jadi tension itu adalah kantor, dan di dalam kantor ini terdiri dari beberapa ruangan. Yang ruang utama ini dulu dijadikan sebagai kantor. Yang di depan ini. Ya, kantor residen. Sedangkan yang gedung di tengah ini yang 2, 4 lantai itu digunakan sebagai sekolah. Rakyat. Ya. Di samping mereka berkantor, Belanda ini juga mendirikan sekolah rakyat. Itulah gitu. Iya, di lantai 2 ini. Sudah itu di belakang itu dijadikan sebagai asrama pasukan tentara. Di belakang. Ya, itu asrama tentaranya. Jadi dalam satu komplek tension ini lengkap, Pak. Iya. Ya. Jadi ada dapur umumnya, ada kliniknya. Kalau lantai 2 apa? Lantai 2 khusus digunakan sebagai kantor. Kantor. Keresidenan. Apa aja benda yang digunakan, meja atau apa ada? Kalau untuk benda saat ini tidak ada, tapi kalau foto-foto profilnya ada. Oh, profil ya. Atau kita langsung ke dulu. Jadi dulu digunakan sebagai kantor keresidenan di Belanda. Ini udah dirubah. Kalau dari segi renovasi itu lantai, cuma tetap seperti sedia kala. Kalau tembok masih. Kalau tembok ori. Ya. Oke. Ini pionernya. Ini lagi jogging Pak. Ini anak Belandanya yang pakai topi 2, ini residennya. Sisanya itu pribumi. Nah ini residennya Pak. Presiden. Belandanya ini. Oh iya. Ini lagi di ruang kerjanya. Itu yang lantai ini lah ya? Ya, di depan ini. Jadi kalau barang-barang itu dipindahin ke museum atau ke apa? Kalau barang-barang saya dapat dari sejarah orang-orang dulu itu banyaknya dibuang ke sungai Pak. Begitu mereka mau pindah, semua dibuang ke sungai. Senjata semua dibuang ke sungai. Jadi tidak ada peninggalan. Tidak ada peninggalannya ya. Jadi dimusnahkan. Saya pikir dikasih ke museum di Jakarta atau ke Istana ya. Tapi mungkin kalau di Belandanya masih ada arsip-arsipnya masih ada. Iya, maksudnya kan tas senjatanya itu kayak di Istana Meriam, kayak gitu. Cuma ada yang menemukan di Sungai Siak ini ada meja wangi di Balai Kerapatan. Sekarang jadi di sana ya. Kalau Belanda dia bersifat besi. Oh, gitu. Kalau kerajaan kuningan. Kalau Ini semua ruangan kerja nih Pak. Oh, ruang kerja dia. Ini lagi mau masuk sekolah. Itu ruangan itu. Ya, ini ruangan depan kita Pak ini. Ini. Jadi Maksudnya dari sini. sekolahnya itu yang Ini ruang. Ya, ini yang gudang senjatanya yang roboh ini dia Pak. Kalau ini pengajarnya, ini guru-gurunya, ini residennya, ini guru-guru. jadi yang robo tadi ini. Ini iya benar. Ini gudang senjata. Senjata ya. Ini kalau meja ini peninggalannya ada? Enggak, ini baru. Ini lagi tarik tambang. Ini tarik tambang. Ini tadi gedung apa itu ya? Iya, gedungnya. Museum yang robo tadi. Ya. Ini lagi tarik tambang. Ini lagi main basket. Berarti udah lama. Berarti Berarti pas basket saya itu sebenarnya udah harus jadi juara.
Ya, udah dari Belanda. Abang 18 sudah pemain basket ya. Ini meriamnya Pak. Dari mana? Oh, Ada juga yang bawa kodim di apa? Bengkalis. Dan di kodim Bukan juga ada. Ya, soal itu kabupaten. Kabupatennya masih Bengkalis, jadi mereka yang bawa. Besar. Jadi Belanda ini mereka itu lebih identik dengan raja. Kalau kamu dengan rajanya enggak. ini belajar itu ya? Ya, ini lagi Jadi sekolah. dulu nama sekolahnya apa? Di sini. Kalau sekolahnya dulu SR Pak. SR ya? Sekolah rakyat. Ya, ini anak Belanda. Jadi awal mula bangunan ini didirikan 1860 Pak. Ya, 1860. Tapi kok cuma bilang tadi ya. Kalau jenis kayu rata-rata udah dibangun. Sejarah apa lagi yang ada di Salah satu kelenteng yang memiliki sejarah panjang adalah Kelenteng Ho An Kiem yang terletak di pusat kota Siak. Kelenteng ini didirikan pada abad ke-18, tepatnya sekitar tahun 1800-an, oleh komunitas Tionghoa yang telah lama berdagang di wilayah tersebut. Keberadaan kelenteng ini mencerminkan hubungan erat antara masyarakat Tionghoa dan Kesultanan Siak yang sejak awal menerima dan memberikan ruang bagi para pedagang dan pendatang dari berbagai etnis. Kelenteng Ho An Kiem bukan hanya berfungsi sebagai tempat berdoa dan beribadah, namun juga sebagai tempat berkumpulnya warga Tionghoa dalam merayakan perayaan besar seperti Imlek Tahun Baru Cina dan Cap Gomeh yang diadakan setiap tahunnya. Selain itu, kelenteng ini sering menjadi tuan rumah bagi berbagai acara budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Tanda anggota kan, jadi dia ada tuh kelenteng Siak ini dari berapa dia ada nih. 2018 ya. Ini Jadi usia kelenteng ini dia ada tertulis entah di sini atau di mana nih. berdiri 188. Jadi kira-kira hampir 200 tahun lah. Itu ya. Nah ini. Coba ambil Jadi ini kalau ya. Bapak kalau mau Biar bisa. penjelasan, nah ini. Nah, itu ya. Ya. Ini Tahunnya. tahun ini
sampai ini. Perubahan nih kapal nih. Ya, udah. Sama ini belum dari situ. Nah. Dari sudut ini. Boleh, nggak apa-apa. Orang biasa sini. Enggak, maksudnya bahwa kita inilah bentuk kelenteng yang dulu dari kerajaan ini. Iya. Kayak gitu nanti. Iya. Apa statementnya? Nanti saya kirim nanti apa ya? Ini semua masih khas budaya dulu, Pak. Ini masih Iya, ini asli, ini semuanya dari dulu asli ini. Masih dipertahankan. Tempat-tempat itu. Karena ada Motif-motifnya. Karena usianya udah sampai 200 harus tahu ya. Jadi pasti ada perombakan juga kan. Tapi ini masih dipertahankan. Ya lah. Karena sejarah apa ini? Ini kan termasuk cagar budaya juga. Cagar budaya iya. Makanya kami tadi mulai semalam kami udah bekerja kami. Jadi sesi pertama semalam itu udah kita lakukan siarannya. Ini sesi kedua. Nanti sesi ketiga ada untuk merangkum bahwa masyarakat yang bersatu baik agama Muslim, Kristiani, baik Buddha untuk mendorong pemerintah untuk melakukan pemasaran objek wisata yang ada di sini itu. Kemarin kami ini mengenai masalah penertiban pedagang untuk objek wisata kan itu untuk jualan souvenirnya. Jadi biar tata semua kan kira-kira gitu. Dulu kita minum ada minum. Ini nanti malam jam berapa itu?